adik-adik El Shaddai Kids, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memberkati dari pertama hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Pasukan Kristus, siap? Yes, yes, yes. Oke deh. Kita sama-sama angkat pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Hey. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan ke kafe ya. Kita akan pujian, kamu memang cantik dan kamu memang ganteng. Alia, angkat tangannya dong. Tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus ada di hatimu. Sekali lagi katakan. Kamu memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Lebih lagi ya. Iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus. Amin. Ada di hati. Sekali lagi katakan. Kamu memang cantik. Iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus ada di hatimu. Angkat tangannya. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah
menjadi terang dunia. Amin. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi terang. Kami mau menjadi berkat. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa. Ini kami kurana makaya sende rabokaya sende. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka hati kita. Kakak percaya Tuhan hadir saat ini di rumah adik-adik. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya. Tuhan mau melawat adik-adik saat ini. Haleluya sikarana makaya sende. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Katakan itu adik-adik saat ini kepada Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Saya berterima kasih. Kurana makaya sendera bokaya se. Jesus, thank you Lord. Engkau hadir Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau lawat anak-anak-Mu saat ini. Bela kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu menjamah hati mereka. Kasih-Mu mengalir melawat mereka saat ini. Bahkan seisi rumah mereka Engkau jamah Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Rabokaya sikira rabokaya sende raboya 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 sende rabokaya sikira. Jesus, thank you Lord. Engkau hadir Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu menjamah kami. Oh Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami mau datang kepadamu karena Engkau Bapa yang baik. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
sore dan malam Amin, Tuhan. hari. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Yes, amin. Mengucap Syukur atas kebaikan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wah, halo semua adik-adik sekolah minggu El Shaddai. Nah, kita ketemu lagi di ibadah online YouTube. Wah, terima kasih buat semuanya ya yang sudah setia untuk beribadah via online di YouTube kita. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang raja, kisah dua raja ya. Raja yang besar yang Kakak Desi kira kayaknya semuanya sudah sering dengar ya tentang firman Tuhan ini. Jadi hari ini tema firman kita adalah Allah melindungi aku. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah dua raja yang ada di dalam Alkitab ya. Tentang Raja Saul dan juga Daud. Wah, adik-adik sudah pernah mendengar ya, sudah sering kali dengar diceritakan sama guru-guru sekolah minggu, bahkan mungkin sama orang tua di rumah juga ketika mendongengkan kisah Alkitab. Kakak Desi rasa semua sudah tahu tentang kisah Raja Saul dan juga Daud. Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan melindungi Daud dari segala rencana-rencana jahat yang dirancang oleh Raja Saul. Nah, adik-adik semua sekarang silakan buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang kecil bisa nanti dibacakan sama orang tua ya. Jadi sama-sama kita buka di 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Perjanjian apa? Perjanjian lama. Jadi silakan dibuka 1 Samuel pasal 18. Ayat 6 sampai 9. Pertama kita baca dulu ya sama-sama. Saul benci kepada Daud. Nah, kita baca sama-sama dari ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh,
tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ya di ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah di ayat 9 adik-adik, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah jadi di sini awal mulanya Raja Saul ini sudah tidak suka dengan Daud. Dia sudah mulai menaruh hati cemburu sama Daud. Dia sudah mulai iri hati dengan Daud. Nah setelah itu kita sama-sama lompat ya. Nah kakak percaya adik-adik di rumah bisa membaca ayat ini dari ayat yang ke-6 sampai 30. Di situ diceritakan semuanya bagaimana Raja Saul ini banyak merencanakan hal-hal yang jahat kepada Daud. Nah kita lompat di ayat yang ke-28, kakak Desi bacakan ya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Di ayat yang ke-30 adik-adik, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Wah, haleluya. Luar biasa sekali firman Tuhan ya. Nah adik-adik kesini Kak Desi mau menceritakan sedikit ya. Apa sih rencana-rencana jahat yang direncanakan oleh Raja Saul? Yang pertama adik-adik, ketika pada saat itu Raja Saul memanggil Daud ya untuk bermainkan kecapi. Karena Raja Saul ini sangat suka mendengar alunan kecapi yang dimainkan oleh Daud pada saat itu. Tetapi karena ada rasa cemburu, rasa iri hati yang membuat ada roh yang memasuki Raja Saul pada saat itu. Sehingga tiba-tiba Raja Saul ini tidak tenang. Dia tidak suka dengan alunan musik yang dimainkan oleh Daud. Sampai suatu ketika Raja Saul mengambil tombak adik-adik. Dan tiba-tiba dia melemparkan tombak itu kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melindungi Daud. Jadi pada saat Raja Saul melempar tombak itu, Daud berhasil menghindari tombak itu. Itu semua karena siapa adik-adik? Karena perlindungan Allah. Jadi Daud bisa menghindar. Daud bisa melompat adik-adik, menghindari tombak itu. Nah yang kedua, rencana jahat apa lagi yang membuat yang direncanakan oleh Raja Saul adik-adik adalah mengirim Daud untuk pergi bertempur dengan pasukan Israel. Dengan harapan Daud bisa gugur atau tewas dalam medan tempur. Tapi lagi-lagi adik-adik Tuhan melindungi Daud pada saat itu. Yang dibuat pada Daud adalah Daud berhasil memimpin perang itu sehingga semua pasukan yang dipimpin oleh Daud pada saat itu berhasil. Mereka menang di medan perang. Jadi rencananya Saul ini gagal. Nah, terus tidak hanya sampai di situ. Nah, Raja Saul mencoba lagi adik-adik dengan menyuruh anaknya Yonatan untuk pergi membunuh Daud. Wah, lagi-lagi Tuhan melindungi Daud. Wah, luar biasa. Tuhan melindungi Daud. Ternyata Yonatan ini sangat berteman baik dengan Raja Daud. Jadi pada saat Raja Saul merencanakan untuk dia suruh semua pegawainya, dia suruh anaknya ini untuk menangkap Daud dan membunuh Daud. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan melindungi Daud. Tuhan memakai Yonatan untuk menyampaikan kepada Daud, Daud kau harus pergi, pergi dari kota ini karena Bapak saya mau membunuh kamu. Wah, luar biasa ya, Tuhan pakai orang-orang di sekitarnya Daud untuk menyampaikan pesan sehingga ya Daud bisa berlindung, mencari tempat perlindungan, dan itu semua karena Tuhan adik-adik. Dan sekali lagi adik-adik, rencananya Raja Saul ini gagal. Wah, luar biasa. Nah, sampai suatu ketika adik-adik ada kesempatan untuk Daud untuk membalas Raja Saul. Karena pada saat itu posisinya Raja Saul lagi tidur dan tiba-tiba ada Daud pada saat itu. Dia berencana yang dia sudah rencanakan untuk membunuh Daud, tapi pada saat itu Tuhan izinkan
Raja Saul ini lagi tidur dan ada kesempatan untuk Daud memakai dan untuk membunuh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud adik-adik? Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi di situ Tuhan bilang sama dia, engkau harus mengasihi Raja Saul. Luar biasa enggak tuh teman-teman semua, adik-adik? Tuhan bilang sama dia untuk mengasihi. Jadi Daud ini taat adik-adik, mendengar suara Tuhan itu dia menaati perintah Tuhan. Oh iya, saya harus mengasihi musuh saya. Dan akhirnya dia tidak membunuh Raja Saul. Nah, sehingga Tuhan memakai Daud pada saat itu yang menjadi panglima tentara. Akhirnya dia diangkat dan diurapi menjadi raja. Wah, luar biasa ya kisahnya Daud ini. Nah, adik-adik kita sudah dengar ya bagaimana sih perlindungannya Tuhan. Nah, adik-adik, alasan kenapa Saul membenci Daud itu karena apa? Rasa cemburu, rasa iri hati adik-adik. Nah, ternyata rasa cemburu dan iri hati ini tidak bagus adik-adik. Nah, sekarang Kakak Desi kita mau belajar sama-sama adik-adik. Mengapa Allah melindungi Daud? Ada yang tahu? Tadi Kak Desi sudah sempat sebut ya. Mengapa Allah melindungi Daud? Ya, sama-sama kita belajar sama-sama ya adik-adik. Bahwa kenapa Allah melindungi Daud? Pertama, karena Daud itu taat dan setia kepada Allah. Wah, luar biasa. Siapa nih sini yang mau belajar untuk taat, mau belajar mendengarkan Tuhan, mau belajar dengar-dengaran sama mama, papa, sama kakaknya, sama mungkin oma, opanya dan guru-gurunya, guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru di sekolah. Seperti Daud. Luar biasa ya. Nah, dia ini taat adik-adik. Dia selalu mengikuti perintah Allah. Allah suruh dia begini, dia lakukan. Allah suruh dia seperti ini, dia taat melakukan. Yang kedua adik-adik, mengapa Allah melindungi Daud? Yang kedua karena kenapa? Daud ini tidak memiliki sifat yang suka cemburu. Daud ini tidak cemburu adik-adik, tapi dia bermurah hati. Nah, yang ketiga adik-adik apa? Daud tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi Daud di sini belajar untuk mengasihi Raja Saul. Nah, adik-adik, Kakak Desi percaya sama seperti kalau misalnya kita di rumah, kita bersaudara, ada adik kakak, jangan pernah menaruh rasa cemburu. Ih, kenapa adikku dibelikan mainan baru saya tidak? Ih, kenapa kalau terima rapot nilaiku bagus, baru nilainya adikku biasa-biasa dibelikan ini. Wah, jangan ya adik-adik. Setiap orang itu punya berkat tersendiri adik-adik. Jadi ketika kamu merasa bahwa kalau dia bisa berarti saya juga bisa. Iya enggak? Benar enggak adik-adik? Iya, kalau misalnya Raja Daud bisa melakukan semuanya sampai Tuhan melindungi dia, wah berarti kita juga anak-anak yang sudah dipilih sama Tuhan juga dilindungi sama Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik kita mau belajar untuk tidak iri hati, tidak cemburu, dan tidak membalas jahat dengan jahat. Mungkin di sekolah ada yang ejek-ejek, ada mungkin teman-temannya yang suka bikin menangis. Kita tidak boleh membalas dengan jahat. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita mengasihi teman kita. Ya adik-adik, nah ingat adik-adik, kalau kita melakukan hal-hal seperti 3 hal tadi, kita taat, kita tidak cemburu, dan kita tidak membalas jahat dengan jahat, Kakak Desi percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala hal yang jahat. Amin. Amin teman-teman di rumah. Amin. Wah, luar biasa ya. Seperti ayat hafalan kita di Mazmur 138 ayat 7D. Kita sama-sama buka ya. Yuk buka sama-sama adik-adik di Mazmur. Nah, sekali lagi Kak Desi mau bertanya. Mazmur itu ayat itu pasal di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Perjanjian apa adik-adik? Lama. Oke, jadi kita buka sama-sama 138. Mazmur 138 ayat 7D. Sama-sama kita baca ya. Dan tangan kananmu, ini tangannya Tuhan loh adik-adik, menyelamatkan aku. Wah, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus dong.
Wah, haleluya. Dan kita senantiasa percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dengan cara apa kita melakukannya adik-adik? Supaya Tuhan memilih kita, melindungi kita adalah dengan taat, dengan tidak punya rasa cemburu, iri hati sama orang, dan juga tidak membalas jahat dengan jahat. Wah, Kakak Desi percaya adik-adik semua di rumah bisa melakukan firman ini, sudah mendengar berarti berani melakukannya. Oke, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita percaya hari ini kita berani mengambil keputusan ya adik-adik untuk berani ya. Taat mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama guru-guru sekolah minggu dan juga guru-gurunya di sekolah, dan mau mengasihi musuh dan tidak membalas jahat dan terlebih lagi tidak menaruh rasa cemburu dalam hati kita atau iri hati. Oke. Haleluya Tuhan, mari teman-teman kita berdoa. Kita mengucap syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, percaya Tuhan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau taruh dalam hati mereka Tuhan. Untuk mulai hari ini mereka mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak yang mau taat akan firman-Mu. Menjadi anak-anak yang tidak menaruh rasa cemburu Tuhan. Dan juga tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi mengasihi sesama mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi itu tinggal dalam hidup mereka dan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini. Engkau sendiri Tuhan yang datang menjamah mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan saat ini Engkau sediakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa pertumbuhan mereka Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu. Terlebih khusus Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu El Shaddai Kids dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, apapun yang mereka butuh Engkau sediakan Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang tua mereka Tuhan dalam masa pekerjaannya. Engkau memberkati Tuhan apapun yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub Tuhan menjadi bagian setiap mereka. Berkat perlindungan, penyertaan-Mu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Wah, luar biasa. Nah adik-adik, minggu depan kita akan bertemu lagi di mana? Online atau Zoom? Jadi minggu depan kita ketemu di Zoom. Jadi semua adik-adik persiapkan ya kuotanya, persembahannya, Alkitabnya. Dan terlebih lagi minggu depan Kakak Desi mau semua menghafal ayat hafalannya. Sudah dibacakan sama MC dan juga bisa lihat di pengumuman di sosial medianya sekolah minggu ya adik-adik. Jadi jangan lupa menghafal dan sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di Mazmur 138 ayat 7D. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Sekali lagi adik-adik, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jangan lupa menghafal adik-adik dan jangan lupa memberikan korban persembahan bisa melalui Kak Agus atau transfer rekening di sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.